Hai sahabat 5 hal, bagaimana kabarnya nih? Harus selalu sehat dan tetap semangat ya. Kasih ibu sepanjang masa, tentu itu adalah hal yang sangat kita rasakan sebagai anak. Tapi berbeda dengan yang akan kita bahas kali ini. Di sini kita akan membahas 5 hewan yang mampu hidup tanpa induk. Wah, hewan apa aja ya itu? Check it out. Yang pertama ada landak. Landak termasuk hewan nokturnal yang mencari makan di malam hari. Landak yang baru lahir biasanya menghabiskan waktunya di pohon, sedangkan landak yang dewasa tetap di dalam tanah. Ketika landak baru lahir, durinya tidaklah tajam. 1 jam setelah lahir, barulah duri-duri itu akan mengeras. Landak memiliki kemampuan hibernasi yang menjadikan mereka salah satu dari 3 mamalia yang berhibernasi di Inggris. Moncong landak yang panjang membantu landak untuk berburu dan memudahkan mengkonsumsi makanan pokok mereka seperti serangga, cacing, ulat, dan buah beri. Landak menggunakan pendengaran dan penciuman karena indera penglihatannya tidak berfungsi baik. Saat lahir, bayi landak akan tinggal di kandang selama 3 minggu lantaran duri landak yang masih pendek dan lunak demi menghindarinya dari musuh. Namun, landak akan menjelajah sendiri setelah 4 hingga 7 minggu diasuh sang induk. Bahkan, landak biasanya menghabiskan seluruh hidup mereka sendirian, kecuali untuk kawin dengan landak yang lain. Yang kedua ada gurita Dumbo. Apakah ada yang sudah mengenal gurita Dumbo? Dumbo di sini memang merujuk kita pada gajah terbang dengan telinga panjang milik Walt Disney. Seperti Dumbo, gurita yang tinggal di laut dalam ini juga memiliki sirip mirip telinga yang sangat lebar. Itulah yang membuatnya diberi nama gurita Dumbo. Dumbo sendiri hidup pada kedalaman 3.000 sampai 4.000 meter di bawah laut. Itu artinya habitat alami mereka sulit diakses manusia. Gurita Dumbo juga merupakan jenis hewan yang berukuran kecil apabila dibandingkan dengan gurita-gurita lainnya. Hewan ini berukuran rata-rata berkisar antara 20 hingga 30 cm, sedikit lebih besar dari marmut dewasa. Hewan ini umumnya memakan hewan-hewan yang lebih kecil yang berada di dasar laut seperti cacing, kerang, krustasea, dan semacamnya. Gurita Dumbo akan meninggalkan telurnya setelah bertelur dan bayi gurita Dumbo akan menetas dengan sendiri di dasar laut dalam. Tidak banyak hewan yang hidup di dasar laut sehingga membuat telur-telur gurita Dumbo akan aman tanpa perlindungan induknya. Gurita ini sudah terbentuk seutuhnya sejak awal menetas termasuk semua yang dibutuhkan untuk memulai hidup mandiri di lingkungan mereka. Dumbo memiliki mata yang sepenuhnya berkembang sehingga dapat melihat. Ditambah lagi, ia memiliki kantung kuning telur besar yang mengandung cukup nutrisi untuk menjaga agar makanan tetap ada selama beberapa hari selagi ia belajar untuk mendapatkan makanan pertamanya. Gurita Dumbo juga memiliki sejumlah pengisap yang berkembang dengan baik sejak menetas. Yang ketiga ada gagak. Anak burung gagak ketika baru menetas warnanya bukan hitam seperti induknya, karena ia lahir tanpa bulu, kulitnya berwarna putih. Saat induknya menyaksikannya, ia tidak terima itu anaknya, hingga ia tidak mau memberi makan dan minum, lalu hanya mengintainya saja dari kejauhan. Anak burung kecil malang yang baru menetas dari telur itu tidak mempunyai kemampuan untuk banyak bergerak, apalagi untuk terbang. Aroma tertentu yang keluar dari tubuh anak gagak tersebut mengundang datangnya serangga ke sarangnya. Lalu, bermacam ulat dan serangga berdatangan sesuai dengan kebutuhan anak gagak, dan ia pun memakannya. Keadaannya terus seperti itu sampai warnanya berubah menjadi hitam, karena bulunya sudah tumbuh. Ketika itulah barulah gagak mengetahui itu anaknya, dan ia pun mau memberinya makan sehingga tumbuh dewasa untuk bisa terbang mencari makan sendiri. Secara otomatis, aroma yang keluar dari tubuhnya pun hilang, dan serangga tidak berdatangan lagi ke sarangnya. Yang keempat, ular. Setelah menetas, ular akan keluar dari telur dengan cara menggigit penutup telur. Hingga ular tersebut keluar dari telur,
Ular tersebut mendapatkan nutrisi dari kuning telur. Ular yang baru saja menetas disebut juga dengan tukik. Tukik memakan hewan pengerat atau reptil kecil lainnya. Selain itu, seekor ular muda juga mampu berganti kulit sebanyak 4 kali dalam setahun. Ular remaja membutuhkan waktu 2 hingga 4 tahun untuk mencapai umur dewasa. Yang membedakan antara ular muda dengan ular dewasa adalah jumlah molting selama 1 tahun. Pada ular remaja, molting atau pergantian kulit terjadi sebanyak 4 kali dalam setahun. Sedangkan pada ular dewasa mengalami molting sebanyak 1 hingga 2 kali dalam setahun. Dan yang kelima terakhir ialah kepiting merah Pulau Natal. Kepiting merah bertelur di dalam laut dan membiarkan telurnya terombang-ambing di lautan. Telur kepiting merah langsung menetas setelah mereka melakukan kontak dengan air. Lalu ribuan bayi kepiting akan kembali ke pantai oleh gelombang pasang surut. Bayi kepiting tersebut akan berkumpul di kolam sekitaran pantai selama 1 atau 2 hari. Kepiting kecil mulai berbaris di daratan dan membutuhkan waktu sekitar 9 hari untuk mencapai hutan. Lalu mereka akan tumbuh dan bertahan hidup tanpa bantuan induknya. Oke sahabat 5 hal, demikianlah 5 hewan yang mampu hidup tanpa induk. Semoga informasi tersebut bermanfaat buat kalian dimanapun kalian berada. Sahabat 5 hal, stay tune terus dan thank you!